Nabi Yusuf adalah salah satu Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Ia adalah anak Nabi Yakub dan Rahel dan memiliki 11 saudara laki-laki. Nabi Yusuf diberi anugerah oleh Allah berupa paras yang rupawan dan kemampuan menafsirkan mimpi. 12 Nabi Yusuf bermimpi melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Mimpi ini menandakan bahwa keluarganya akan tunduk kepada Nabi Yusuf di masa depan. Namun Nabi Yusuf dilarang oleh ayahnya untuk menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, karena mereka akan iri dan benci kepadanya. 12 saudara-saudara Nabi Yusuf memang iri dan benci kepadanya, karena ayah mereka lebih menyayangi Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. Mereka merencanakan untuk membunuh atau membuang Nabi Yusuf ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya kepada pedagang yang lewat. Mereka kemudian berbohong kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Nabi Yusuf bekerja dengan baik dan jujur sehingga Potifar mempercayakan semua urusan rumah tangganya kepada Nabi Yusuf. Namun istri Potifar tergoda oleh kecantikan Nabi Yusuf dan mencoba untuk menggoda dan memaksa Nabi Yusuf berzina dengan dirinya. Nabi Yusuf menolak dan berlari, tetapi istri Potifar menarik bajunya dan merobeknya. Istri Potifar kemudian memfitnah Nabi Yusuf bahwa ia yang mencoba untuk menggodanya. Potifar percaya kepada istrinya dan memenjarakan Nabi Yusuf. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan 2 orang tahanan yang bermimpi dan meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkannya. Nabi Yusuf memberitahu bahwa salah satu dari mereka akan dibebaskan dan kembali menjadi juru minuman Firaun, sedangkan yang lain akan digantung dan dimakan oleh burung. Nabi Yusuf meminta juru minuman untuk menyebutkan namanya kepada Firaun jika ia bebas, agar Nabi Yusuf juga bisa dibebaskan. Namun, juru minuman lupa akan janjinya. 12 beberapa tahun kemudian Firaun bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum segar dimakan oleh 7 tangkai gandum kering. Firaun bingung dengan arti mimpi tersebut dan meminta penafsirannya kepada para ahli. Namun tidak ada yang bisa memberikan penafsiran yang memuaskan. Barulah juru minuman ingat akan Nabi Yusuf dan menceritakan kepadanya. Firaun kemudian memerintahkan untuk memanggil Nabi Yusuf dari penjara. 12 Nabi Yusuf menafsirkan mimpi Firaun bahwa akan ada 7 tahun masa subur di Mesir, diikuti oleh 7 tahun masa paceklik. Nabi Yusuf menyarankan Firaun untuk menyiapkan persediaan makanan selama masa subur dan menghematnya untuk masa paceklik. Firaun terkesan dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf dan mengangkatnya menjadi bendahara dan menteri kerajaan. Nabi Yusuf bertanggung jawab untuk mengatur perekonomian dan distribusi makanan di Mesir. 12 ketika masa paceklik tiba, banyak orang yang datang ke Mesir untuk membeli makanan, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Nabi Yusuf memberikan makanan kepada mereka, tetapi meminta mereka untuk membawa saudara kandungnya, Bunyamin, jika mereka ingin datang lagi. Nabi Yusuf juga menyembunyikan piala perak milik Firaun di dalam karung Bunyamin sebagai alasan untuk menahannya di Mesir. 12 saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke ayah mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Mereka memohon ayah mereka untuk mengizinkan mereka membawa Bunyamin ke Mesir agar mereka bisa mendapatkan makanan lagi. Ayah mereka menyetujui dengan syarat mereka harus membawa Nabi Yusuf kembali. Mereka berjanji akan melakukannya. 12 ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin, Nabi Yusuf menyambut mereka dengan baik dan memberitahu Bunyamin bahwa ia adalah saudaranya. Nabi Yusuf kemudian menuduh mereka mencuri piala peraknya dan mengatakan bahwa ia akan menahan pencurinya sebagai budak. Saudara-saudara Nabi Yusuf bersikeras bahwa mereka tidak mencuri dan bersedia untuk diselidiki. Nabi Yusuf mengatur agar piala perak ditemukan di dalam karung Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa bersalah dan berkata bahwa Allah telah menghukum mereka karena perbuatan mereka terhadap Nabi Yusuf dulu. Mereka meminta Nabi Yusuf untuk mengampuni Bunyamin dan mengambil salah satu dari mereka sebagai gantinya. Nabi Yusuf terharu dengan sikap saudara-saudaranya dan memaafkan mereka. Ia memberitahu mereka bahwa ia adalah Yusuf yang mereka buang ke dalam sumur. Mereka terkejut dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan bahwa Allah telah merencanakan semua ini untuk kebaikan dan menyelamatkan banyak nyawa. Ia kemudian memerintahkan mereka untuk membawa ayah dan keluarga mereka ke Mesir dan tinggal bersamanya.
Ketika Nabi Yakub mendengar bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan menjadi orang penting di Mesir, ia sangat gembira dan bersyukur kepada Allah. Ia bersama keluarganya berangkat ke Mesir dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memeluk ayah dan ibunya dan mengangkat mereka ke atas takhta. Maka terjadilah seperti dalam mimpinya bahwa bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Nabi Yakub memuji Allah dan mengucapkan syukur Nabi Yusuf hidup bahagia bersama keluarganya di Mesir. Ia menikah dengan Asnat, putri dari Imam Mesir, dan memiliki 2 orang anak, Manasyeh dan Efraim. Ia juga mengampuni saudara-saudaranya dan memberikan mereka tanah yang subur untuk bermukim. Ia tetap menjadi orang yang taat, sabar, dan bersyukur kepada Allah. Ia wafat pada usia 110 tahun dan dimakamkan di Mesir. Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang penuh hikmah dan pelajaran. Semoga video Anda bisa bermanfaat.